sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Marilah ibadah pada kesempatan ini kita sucikan dengan percaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada kita sekalian. Amin. Salam, Bapak Ibu yang terkasih. Marilah ibadah pada kesempatan ini kita awali dengan memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 249. Kita nyanyikan bait 1 dan yang kedua. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh dan seterusnya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah di kekuatan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Setelah kita memuji nama Tuhan dengan menyatakan serikat persaudaraan, tentu di dalam pujian Tuhan mendengarkan, sehingga Tuhan telah memberikan hukum kasih yang tadi disampaikan di dalam Injil Matius 22
37 sampai dengan 40. Orang banyak mengenal tentang kasih, tetapi orang juga sulit untuk merasakan tentang kasih. Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, dikuasai dengan roh-roh jahat, roh-roh yang bertentangan dengan kehendak Allah. Walaupun telah diringkas oleh Tuhan Yesus tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia, kita masih diberi ruang dan waktu untuk minta ampun agar Tuhan memberikan segala sesuatunya yang kita melanggar ini bisa diampuni. Dengan memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 26, nyanyikan 1 dan yang kedua. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, dan seterusnya. Dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Satu berita anugerah, berita keselamatan telah terdengar di telinga kita, bahwa ada satu pernyataan yang sangat indah, bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, setiap orang pasti ada niatan bisa masuk ke dalam surga, di mana surga adalah tahta Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Tidak akan bisa ke sana kalau tidak lewat Sang Penebus Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menuju ke sana saya dan saudara diberi petunjuk hidup baru yang termuat di dalam Injil Yohanes 16, saya baca ayat 1 yang keempat. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Tidak mudah ketika kita lewat jalan yang telah disediakan oleh Tuhan. Karena ada firman bahwa kita nanti akan dikucilkan. Bahkan ada ajaran-ajaran lain di luar kita, sempat kita mau dibunuh. Itulah jalan yang harus kita lalui. Oleh karenanya sebelumnya Tuhan telah berfirman di dalam firman ini, sehingga ketika kita mengalami sesuatu yang berkaitan dengan kita dikucilkan, kita dianiaya, dan bahkan kita dibunuh, dari awalnya Tuhan sudah memberi firman. Marilah dengan kekuasaan Tuhan kita puji namanya dengan Kidung Jemaat 64, kita nyanyikan satu dan yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru, riuh kudengar, dan seterusnya. Bintang gemerlap
Mari saudara kita meluangkan waktu, kita menghadap di hadirat Tuhan dengan doa. Bapa di surga, kami bersama-sama majelis dan sebagian jemaat kita yang ada di Gereja Ngebyok menghadap di hadirat-Mu, puji syukur kami panjatkan. Tuhan telah menuntun perjalanan kami, Tuhan telah mencukupi kebutuhan kami, Tuhan telah memberi rezeki kami, dan Tuhan telah memberikan kesehatan badan kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji nama-Mu. Namun kami ingat akan saudara kami yang belum sampai di tempat ini. Tuhan, berikan satu kesempatan, tuntunlah mereka, sehingga besok Minggu jam 7 sudah bisa mendengarkan firman ini, sehingga firman ini menjadikan makanan rohaninya. Kami ingat akan saudara kami yang akan mundur dari-Mu. Tuhan, tarik kembali, karena tidak ada jalan lain menuju surga jika tidak mengikut Yesus. Aku ingat pula kepada Bapak Setio Budi Utomo, pendeta gereja ini ya Tuhan, yang saat ini sedang pemulihan. Berkatilah mereka, segala upaya dan daya, semua berkati, sehingga dengan cepat pemulihan ini kembali pulih seperti sedia kala. Kepada keluarga yang merawat beliau, berikan ketabahan, berikan satu waktu untuk merawat dengan penuh sukacita, sehingga di antara beliau dengan keluarga menyatu dalam satu kesatuan untuk mempercepat pemulihan. Kami ingat saudara kami yang lain yang sedang menderita sakit, Tuhan jamah mereka, sehingga sakitnya bisa hilang dan menjadi sehat, kembali mengabdi, melayani dengan-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, kami berdoa akan penginjil di seluruh dunia, yang terkhusus di Afghanistan maupun di Indonesia, yang saat ini dalam rangka menegakkan satu hukum tetapi belum berdasar pada keadilan. Kami doakan Tuhan hadir di tengah mereka, baik penyidik, baik jaksa penuntut umum, maupun hakim selaku pengadil. Langkah Dia, sehingga menggunakan kasih karunia dan kuasa-Mu akan di tangan mereka. Karena keadilan adalah sangat penting bagi penginjil, bagi mereka yang membuka wacana tentang kasih Kristus adalah berita keselamatan. Pada kesempatan yang indah ini, kami ingat saudara, kami telah mendapatkan rezeki dari-Mu. Kami akan mempersembahkan, hadirlah Tuhan, bukalah hati kami, sehingga kami akan mempersembahkan dengan penuh sukacita. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir di tangan-Mu. Hanya doa, permohonan, persembahan kami serahkan di tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebelum mempersembahkan, kita dengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Demikian firman-Nya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga,
Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Inilah dasar kita mempersembahkan pada Tuhan. Pada prinsipnya adalah di dalam mempersembahkan ini dengan penuh sukacita. Nilai besar dan kecil tergantung dari niat. Dan yang paling tahu adalah saya dan saudara sendiri tentang besar dan kecilnya. Maka di dalam dasar persembahan inilah layak untuk kita pakai dasar di dalam mempersembahkan. Dipersilahkan dengan memuji nama Tuhan, hitung jemaat 364, 1 sampai dengan selesai atau 1 sampai dengan 2. Dipersilahkan. Marilah persembahan kita aturkan di hadapan Tuhan dengan berdiri. Kembali Bapa di surga, kami mengaturkan persembahan sebagian kecil dari rezeki pemberian-Mu. Sucilah Tuhan, sehingga rezeki ini dapat sebagai sarana untuk melebarkan kerajaan-Mu. Saudara kami yang Tuhan beri tugas untuk menggunakan persembahan ini, berilah dia kejujuran, berilah dia kebijakan, sehingga apa yang dilakukan hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkan dari mara bahaya yang akan menimpa ketika dia ada niat jahat menggunakan persembahan ini. Tuhan, kami akan menerima firman-Mu, hadirlah. Kami buka di dalam hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan membuka hati kami dan akan menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami memohon. Amin. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang pada kesempatan ini kami ambilkan dari Matius 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman-Nya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya.
mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Yebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Yebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman, menjalankan sesuai dengan perintahnya, tentu dengan penuh sukacita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai awal di dalam kami menyampaikan firman, perlu disampaikan bahwa saat ini di negeri kita diviralkan atau dihebohkan dengan ditangkapnya saudara Muhammad Kece oleh Bareskrim Polri. Siapa Muhammad Kece? Muhammad Kece adalah, menurut bahasa mereka, adalah murtadin yang dari agama tetangga memeluk agama Kristen, yang secara kebetulan beliau ini adalah seorang guru tentang ahli kitab yang mereka ketika itu diyakini. Kenapa ditangkap? Karena memang Muhammad Kece membuka semua rahasia yang ada di dalam kitab yang dulu dia yakini, dan meyakinkan bahwa jalan yang benar adalah lewat Yesus. Semua kitab suci tidak ada kecuali di dalam kitab Injil. Kemudian ayat ini semua dibuka. Sebenarnya bukan kesalahan ketika mereka membuka, karena memang dengan keterbukaan media sosial, barangkali ini sudah direncana oleh Tuhan. Suatu ketika nanti semua manusia akan mengetahui kebenaran yang terjadi ketika orang menuju pada surga yang diharapkan. Kemudian dari viral ini, karena MUI melaporkan, karena kita adalah minoritas, lalu ditangkaplah ketika kemarin di Bali. Namun demikian, biarlah itu terjadi, dan bahkan kita berdoa, semoga Muhammad Kece menghadapi oleh aparat hukum dengan penuh ketegasan, tidak ada rasa takut, sama dengan ketika Saifuddin Ibrahim. Tetapi kita satu roh, satu baptisan, satu iman, wajib untuk
mendoakan. Siapa yang didoakan? Yang didoakan adalah penyidik Polri maupun jaksaan sebagai penuntut umum dan hakim sebagai pengetok palu. Agar yang dia lakukan ini tidak hanya dilakukan dengan baik, tetapi benar dan adil. Ketika benar dan adil, saya yakin Muhammad Kece walaupun ancaman hukumannya adalah 6 tahun karena disangkakan adalah mencemarkan atau katakanlah kitab yang dulu itu dilecehkan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita tidak perlu khawatir. Saya akan baca di Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Akan saya baca untuk penguatan iman, dan itu akan terjadi. Demikian firman-Nya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, itulah yang akan terjadi setiap orang yang mau mengenal mengikut Kristus. Dan banyak terjadi murtadin-murtadin yang membuka wacana tentang kebenaran di dalam keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus. Marilah sekarang kembali pada Matius yang tadi kita baca 4:18-22. Di dalam Injil Matius ini tentu kita harus tahu dulu. Yang pertama, juru selamat, nabi ataupun rasul itu pasti ada memenuhi persyaratan, yaitu dinubuatkan, atau ada tanda-tandanya, dan ada mukjizatnya. 3 ini persyaratan mutlak ketika orang mau mengaku nabi. Kemudian marilah kita lihat di dalam Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14 adalah, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itulah sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama jauh ribuan tahun. Jadi ketika Yesus dilahirkan dari anak darah Maria, ini sudah dinubuatkan. Kemudian pertandanya bahwa tanpa sentuhan antara suami dan istri, perawan Maryam
melahirkan Yesus yang dinamakan dengan Immanuel. Kemudian di dalam Injil Matius ini tadi, apa yang terjadi adalah mukjizat-mukjizat. Tuhan Yesus banyak memberikan mukjizat-mukjizat, sehingga lengkaplah persyaratan bahwa Yesus adalah juru selamat yang dipercayai oleh setiap orang yang meyakininya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati dan kita banggakan serta yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Simon ketika diambil oleh Tuhan, waktu itu sedang susah, gelisah. Karena Simon saat itu mencari ikan selama semalaman tanpa mendapatkan apa-apa. Tetapi dengan Tuhan mendekati dan memerintahkan Simon melaksanakan perintah tanpa ada satu perdebatan dan pertanyaan. Yang terjadi adalah Simon mendapatkan ikan yang cukup banyak. Sampai 2 perahunya milik teman-teman diundang untuk menangkap ikan itu hampir tenggelam. Itulah mukjizat Tuhan ketika mendekati Simon. Dan kemudian Simon dengan hasil tangkapannya yang cukup banyak, bahkan akan menenggelamkan dia, ditinggal semuanya untuk mengikut Yesus sebagai penjala manusia yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang diperoleh dari firman ini? Yang pertama, kita anak Tuhan. Setiap perintah Tuhan di dalam firman ini, jika kita mau baca, apa yang kita kemukakan, apa yang kita maui, kemudian kita memohon kepadanya, pasti ada jawaban, walaupun jawabannya tidak sedemikian cepat. Simon saat itu belum mengenal Yesus, tetapi Simon yakin bahwa yang memerintah itu adalah Tuhan Yesus sebagai kuasa Allah. Lalu melakukan apa yang terjadi, hasilnya luar biasa. Bisakah kita seperti Simon? Kita memohon, belum ada jawaban, belum terrealisasi, kemudian kita merasakan lelah, kemudian doanya kita hentikan. Kemudian yang kedua, Simon mengakui sebuah kesalahannya. Ketika ikan yang banyak ini ditempatkan 2 perahu yang hampir tenggelam, lalu dia bangkit semangatnya. Coba, kalau dia tidak hati-hati, dia tidak ingat, dia pasti akan mati tenggelam. Tetapi Simon cepat-cepat menghadap di hadapan Tuhan, mohon maaf, minta ampun, karena dengan banyaknya rezeki yang diberikan, dia lupa segalanya. Barangkali kita kadang kayak gitu. Ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, lupa dengan si pemberi. Terkadang kita egois, kita merasa dapat menjalankan sendiri tanpa kuasa Tuhan. Tetapi ketika kita itu nanti dihadapkan sesuatu masalah, baru kita menyesal, memohon ampun, berdoa pada Tuhan. Itulah sifat manusia. Seperti Simon yang pertama, itu juga begitu. Kemudian yang ketiga, Simon berani meninggalkan sesuatu mengikut Yesus tanpa mempertimbangkan. Untuk opo? Karena dia semalam tidak dapat apa-apa. Meninggalkan jala, perahu, dan ikan yang ditangkap. Luar biasa pengorbanan Simon untuk mengikut Yesus tanpa menanyakan sesuatu, tanpa ada perdebatan sesuatu. Mengikut. Bapak Ibu, barangkali kita sering kayak gitu. Beranikah kita meninggalkan sesuatu? Semuanya untuk mengikut Yesus, artinya bahwa ketika kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan satu kebahagiaan, Tuhan memanggil kita untuk melayani, siap? Barangkali iya, tetapi barangkali tidak. Itulah sifat manusia. Kemudian yang terakhir, Simon mengikut Yesus yang pertama kali.
Bapak Ibu, kita mengikut Yesus sudah, kalau saya sejak tahun 75. Dan tidak mesti dan tidak tentu ketika Kristen pertama lahir, ini sangat berapi-api mengikut. Barangkali bahkan karena sudah lahir mengikut Yesus, di pertengahannya merasa dia pinter, merasa dia bisa sesuatu, akhirnya imannya malah menjadi kendor. Tetapi orang yang dari awal berapi-api, seperti yang tadi kami sampaikan Muhammad Kece, dia membuka lebar-lebar, tidak ada yang ditakuti, walaupun harus menghadapi tuntutan hukum. Tetapi aku yakin bahwa Tuhan akan berserta. Dan kemarin di dalam YouTuber itu diminta buka rekening. Kami nanti akan sampaikan, kita tidak hanya doa, tetapi butuh sesuatu. Bahwa pembela-pembela Kristus, yang khususnya orang-orang Kristen yang menjadi lawyer, semua sudah mendaftarkan untuk mendampingi Muhammad Kece, yang baru kira-kira 2-3 tahun dia menjadi orang Kristen. Kita jadi orang Kristen yang pertama, bahkan sejak lahir. Mungkinkah kita berani meniru apa yang dilakukan oleh Muhammad Kece? Mungkinkah kita berani berapi-api walaupun menghadapi sesuatu? Pelajaran ini buat kita semuanya. Jangan takut, Tuhan akan menyertai kita dalam segala hal. Ketika kita takut, kita akan dihantui oleh iblis. Karena sekali lagi, bahwa Tuhan sudah merencanakan. Barangkali nanti dengan media sosial dibuka, kita tidak tahu, ternyata dengan rencana Tuhan, keterbukaan media sosial ini membuka kebenaran, membuka keadilan. Oleh karenanya, marilah kita sangat hati-hati meyakini diri bahwa Kristus adalah juru selamat bagi kita semuanya. Amin. Marilah kita masuk saat teduh dan memasuki doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dipersilakan untuk membacakan berita gereja. Warta Jemaat, Minggu 29 Agustus 2021. Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, majelis mengucapkan terima kasih atas kehadiran jemaat pada ibadah minggu ini dan mengucapkan selamat datang pada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJ Ngebyok. Majelis akan membacakan warta gereja. Yang pertama, jadwal petugas ibadah Minggu 5 September 2021. Ibadah pagi, pengkhotbah Bapak Yusa Butira Harjo, organis Bapak Eli, singer Ibu Yohana, Ibu Handayani, multimedia Saudari Pia, termogan Saudara Petrus, sound system Saudara Andika. Untuk pengkhotbah siang, Ibu Puji Ningsih STH, Imam Bapak Sri Raharjo, organis Bapak Arinto, singer Ibu Sunarmi,
Ibu Anita Indra, multimedia Saudara Abednego, termogan Saudari Umi Astiani, sound system Saudara Andika. Persembahan 22 Agustus 2021. Persembahan ibadah terkumpul Rp1.082.000. Persembahan HUT RI terkumpul Rp768.000 dengan jumlah Rp1.850.000. Ibadah sekolah minggu 5 September 2021, waktu jam 06.30 dengan kelas tengah pengajar Masulis dan kelas besar pengajar Saudari Api. Ibadah akan mulai dilaksanakan secara tatap muka pada Minggu 05 September 2021 dengan menggunakan protokol kesehatan. Diharapkan jemaat selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebisa mungkin untuk menghindari kerumunan. Semoga kita selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Pembentukan kepengurusan majelis. Majelis GKJ Ngebyok telah menetapkan kepengurusan majelis pada sidang pleno Selasa 24 Agustus 2021 sebagai berikut. Ketua Majelis Bapak Mujiono SH, Wakil Ketua Bapak Daniel Dwijo Triatmono. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Gebyok 27 Agustus 2001, terhiring salam dan doa Ketua Majelis GKJ Ngebyok Mujiono SH. Kembali ke pengkhotbah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa untuk ibadah besok Minggu tanggal 5 September sudah dimulai dengan offline atau tatap muka. Jadi diharapkan semua jemaat untuk hadir dan menggunakan prokes sesuai dengan anjuran pemerintah. Marilah ibadah pada kesempatan ini kita tutup dengan kita memuji nama Tuhan dengan kidung Jemaat 344 dinyanyikan satu dan yang kedua. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih seterusnya. Saja kau pergi.
mendengarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terima berkat Tuhan untuk meninggalkan tempat ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.